Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Ya, saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Ya, kita sudah masuk di bulan Februari Bapak Ibu ya. Bulan yang penuh dengan cinta katanya Bapak Ibu ya. Itu sebabnya Bapak Ibu di sepanjang bulan Februari kita akan membahas tentang kasih Bapak Ibu ya. Dan minggu pertama ini saya akan membahas tentang God is love Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu dari sebuah kisah yang ada dalam Alkitab. Yaitu kita akan belajar dari wanita yang ketahuan atau kedapatan berzina Bapak Ibu ya. Nah Alkitab katakan apa dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Alkitab katakan begini, kelihatan gak Bapak Ibu ya? Kelihatan ya? Oke, demikianlah firman Tuhan pagi-pagi benar waktu ia masih di bait Allah. Katakan pagi-pagi benar. Yesus ada di mana? Di bait Allah Bapak Ibu. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Jadi seperti minggu pagi ini Bapak Ibu ya. Ya, Dieter Nicholas mengajar jemaat Tuhan di tempat ini Bapak Ibu ya kan. Ayat yang ketiga, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Dan mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Bayangin Bapak Ibu ya, ini perempuan dipermalukan, ditaruh di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Oke. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah. Katakan sama-sama, tertangkap basah. Ini tertangkapnya bukan lagi hujan Bapak Ibu ya. Tertangkap basah, ketahuan, kena OTT, katakan operasi tangkap tangan. Ya, ketika ia sedang berzina, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan Yesus itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Dan akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ayat yang ke-10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, dari kisah ini kita akan belajar ada 3 tokoh utama Bapak Ibu ya. Yang pertama kita akan belajar Bapak Ibu dari ahli Taurat dan orang Farisi. Yang kedua kita akan belajar dari wanita yang ketahuan berzina. Dan yang ketiga kita akan belajar dari Yesus Kristus Bapak Ibu. Bapak Ibu siap belajar firman Tuhan? Ya, katakan sebelah kanan sebelah kiri ya, dingin-dingin empuk. Ya. Duduk-duduk jangan ngantuk, itu artinya Bapak Ibu ya kan. Yang pertama Bapak Ibu kita akan belajar dari orang Farisi dan ahli Taurat ya. Dalam Yohanes 8 ayat yang kelima Alkitab katakan begini, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dan mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah. Katakan sekali lagi, tertangkap basah. Bapak Ibu, kalau wanita ini ketangkap basah, kena OTT, lagi berzina Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah kenapa yang diseret hanya perempuannya saja Bapak Ibu? Halo? Bukankah kalau ketahuan berzina itu mesti sepasang Bapak Ibu? Pertanyaannya, kemana laki-lakinya Bapak Ibu? Iya. Kalau Bapak Ibu tanya sama saya, Pak Pendeta, laki-lakinya kemana? Saya juga gak tahu Bapak Ibu ya kan. Karena tidak tercatat dalam Alkitab.
Tapi ada kemungkinan Bapak Ibu, kemungkinan begitu ketahuan ini laki-lakinya langsung cabut Bapak Ibu ya. Lari terbirit-birit. Ya, tapi sebenarnya bukan itu yang penting Bapak Ibu. Karena buat orang Farisi dan ahli Taurat, yang penting adalah dia hari itu bisa menyeret wanita ini ke hadapan Yesus. Dan hari itu dia bisa mencoba Yesus dan mempersalahkan Yesus. Itu yang penting bagi ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita harus mengingat Bapak Ibu bahwa orang Farisi itu pintarnya luar biasa. Tapi selain pintar, orang Farisi juga licik dan jahatnya luar biasa. Jadi orang Farisi ini tahu kapan waktu yang tepat untuk menjebak Yesus. Dan kita harus mengerti. Yesus di zaman itu sangat fenomenal Bapak Ibu. Kemanapun Yesus pergi ada begitu banyak orang mau mendengarkan Yesus. Jadi ketika Yesus lagi mengajar di bait Allah. Orang Farisi dan ahli Taurat tahu ini waktu yang tepat untuk menyeret perempuan ini berdiri di hadapan Yesus di tengah-tengah orang banyak untuk kemudian mencelakai Yesus, menghakimi Yesus, menyalahkan Yesus. Pertanyaannya pada pagi hari ini adalah kenapa orang-orang Farisi ini membenci Yesus Bapak Ibu? Yang pertama Bapak Ibu, karena Yesus itu mengakui bahwa dirinya adalah Mesias Bapak Ibu. Kita mengerti bahwa orang-orang Israel dari zaman perjanjian lama, ya Tuhan sudah menubuatkan lewat para nabi bahwa akan datang Mesias. Tiba-tiba Yesus datang dan mengakui bahwa dirinya adalah Mesias Bapak Ibu. Halo? Orang Yahudi, orang Israel gak bisa percaya Yesus itu adalah Mesias. Kenapa? Karena Yesus anak tukang kayu. Halo? Pemahaman orang Yahudi, Mesias, Raja yang datang. Ini dia harus datang penuh dengan kemuliaan. Lahirnya mestinya di kota dong, di Yerusalem. Yesus lahir di Bethlehem. Lahir di palungan. Jadi orang percaya gak bisa terima kalau Yesus mengakui dirinya adalah Mesias. Yang kedua, kenapa orang Yahudi, orang Farisi dan ahli Taurat membenci Yesus? Karena Yesus menegur kemunafikan mereka. Karena Yesus melanggar tradisi agamawi mereka. Dan hari itu kita mengerti bahwa semakin hari ada begitu banyak orang-orang yang menyukai Yesus Bapak Ibu. Jadi tujuan orang Farisi dan ahli Taurat adalah untuk mempermalukan wanita itu dan menjebak Yesus. Klik sekali lagi. Karena Yohanes 8 ayat yang ke-5 berkata, bayangin Bapak Ibu ya, Yesus ditabrakin dengan hukum Taurat. Yesus ditabrakin dengan hukum Musa Bapak Ibu. Dia ahli Taurat berkata begini, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Apa yang kita bisa pelajari dari sini Bapak Ibu? Klik sekali lagi. Yang kita bisa pelajari. Bait Allah itu seharusnya menjadi tempat untuk manusia mencari Allah. Tapi buat orang Farisi, bait Allah dijadikan tempat pengadilan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Gereja hari-hari ini bukan lagi tempat yang nyaman untuk beribadah. Karena seringkali gereja sudah menjadi tempat pengadilan, tempat penghakiman. Kita ke gereja tujuannya siapa yang bisa kita salahkan. Kita ke gereja tujuannya bukan mencari Tuhan, tapi menyebarkan berita-berita fitnah. Kita sebarkan berita-berita yang memojokkan untuk menghakimi. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bukankah kita saudara seiman Bapak Ibu? Bukankah kita keluarga di dalam Tuhan Bapak Ibu? Ada amin? Kalau kita keluarga di dalam Tuhan, kalau kita saudara seiman, saya mau kasih tahu, sejelek-jeleknya keluarga kita tidak akan pernah menghakimi atau mengadili keluarga kita sendiri. Yang mengerti katakan haleluya. Kenapa? Karena buat kita Bapak Ibu, keluarga, saudara seiman, itu adalah
bagian dalam kehidupan setiap kita. Yang setuju katakan haleluya. Alkitab berkata dalam Amsal 10 ayat yang ke-12. Baca ini baik-baik Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Saudara bayangkan Alkitab dari zaman perjanjian lama ditulis oleh Salomo. Alkitab berkata kebencian menimbulkan pertengkaran Bapak Ibu. Halo. Bukankah gereja kita namanya rumah harmoni? Apa artinya harmoni? Kesian saudara, nggak tahu artinya harmoni. Harmoni artinya apa? Beda-beda Bapak Ibu, tapi tetap satu. Beda-beda, tapi tetap keluarga Bapak Ibu. Itu artinya harmoni Bapak Ibu. Betul gak sih? Tapi kalau di hati kita menyimpan kebencian. Maka kebencian, ketidaksukaan kita kepada seseorang. Alkitab udah kasih tahu akan menimbulkan pertengkaran. Tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Halo. Kasih menutupi segala pelanggaran itu bukan menutup-nutupi dosa. Bapak Ibu klik sekali lagi. Tapi apa yang dimaksud kasih menutup-nutupi pelanggaran artinya kasih itu meredam. Kasih itu mengedepankan pertobatan dan perubahan seseorang Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Ada begitu banyak orang gak mau lagi ikut Yesus. Kenapa? Karena di gereja mereka cuma mendapatkan pengadilan. Di gereja mereka mendapatkan penghakiman. Itu sebabnya banyak orang lebih suka ibadah online. Dan gak mau datang ke gereja untuk onsite Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka udah muak dengan gereja. Karena gereja penuh dengan penghakiman. Halo? Pelayan satu dengan pelayan yang lain bikin intrik Bapak Ibu. Betul gak sih? Ada orang ngomongin ini, ngomongin ini, ngomongin ini, ngomongin ini Bapak Ibu. Kemudian mulai mendekati orang-orang yang punya pengaruh di gereja. Sebarkan berita bohong Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang Bapak Ibu yang melakukan itu di gereja. Dan harapan saya kepada saudaraku terkasih dalam Tuhan di tempat ini, klik sekali lagi. Saya berharap Bapak Ibu GBI Rumah Harmoni menjadi tempat anugerah. Bukan menjadi tempat penghakiman, apalagi tempat pengadilan. Yang mengerti katakan amin. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kalau ada saudara kita yang jatuh Bapak Ibu, bukannya kita malah menghakimi, bukannya malah disebarkan ya. Kalau ada saudara kita yang jatuh, mari kita angkat bareng-bareng, kita angkat sama-sama Bapak Ibu. Kalau ada saudara kita yang dalam kelemahan, mari kita kuatkan sama-sama. Kalau ada saudara-saudara kita yang sakit secara fisik maupun mental Bapak Ibu, mari kita sembuhkan sama-sama Bapak Ibu. Harusnya GBI Rumah Harmoni menjadi rumah kesembuhan, menjadi rumah pemulihan, rumah penerimaan, dan bukan rumah penghakiman. Yang mengerti katakan amin. Kalau di luar sana, di gereja sebelah banyak penghakiman dan pengadilan. Saya berharap di tempat ini adalah rumah penerimaan Bapak Ibu. Terima terlebih dahulu Bapak Ibu. Karena saya percaya penerimaan mendahului perubahan. Yang mengerti katakan haleluya. Ada amin? Waktu saya membaca kisah tentang ini Bapak Ibu dan saya pelajari kembali Bapak Ibu. Saya bertanya-tanya Bapak Ibu, siapakah nama wanita ini Bapak Ibu? Iya kan? Ada yang tahu siapa namanya Bapak Ibu? Kalau yang tahu nanti pulang saya kasih angpau. 1 orang 1 juta. 1 juta loh Bapak Ibu, ada yang tahu? Ya, waktu saya pelajari Bapak Ibu, kemudian saya lihat di Google, saya search di Google, saya lihat di YouTube Bapak Ibu. Ya, ada orang-orang yang berkata wanita yang hampir mati ya, mau dirajam batu ini adalah Maria Magdalena. Tapi ada juga yang berkata kalau ini adalah Maria Kleopas Bapak Ibu. Tapi di kolom komentar itu saya menemukan sebuah fakta menarik Bapak Ibu. Fakta menariknya apa? Bahwa ternyata di kolom komentar itu mereka pada berantem Bapak Ibu. Ada yang berkata bukan Maria Kleopas bodoh. Ya ampun.
Bapak Ibu, mereka lagi membahas sesuatu yang firman Tuhan kan Bapak Ibu, ya betul gak sih? Dan mereka sedang membahas jangan menilai, jangan menghakimi. Tapi di kolom komentar mereka saling menghakimi satu dengan yang lain Bapak Ibu. Hari ini saya berharap setiap kita tidak ada yang menjadi seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Kita gunakan kepintaran kita gunakan kritis kita, kritik kita untuk menjatuhkan orang, menghakimi orang. Saya berharap mulai hari ini berhenti. Yang mengerti katakan haleluya. Ya, jangan jadi orang Farisi. Klik sekali lagi. Kalau saudara mau jadi orang Farisi, jadilah orang Farisi seperti Nikodemus. Kenapa? Karena satu-satunya orang Farisi yang bertobat dalam Alkitab adalah Nikodemus. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Jadilah seperti Nikodemus. Ada amin? Ya, klik sekali lagi. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata kepada kita, ya dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34 dan 35, dia berikan perintah baru. Alkitab katakan begini, aku akan memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus, apa katanya? Saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi Bapak Ibu. Halo. Dari mana orang-orang di luar tahu kita murid-murid Kristus kalau kita saling menghakimi? Dari mana orang-orang di luar tahu kita adalah orang-orang percaya yang taat kepada Tuhan kalau kita saling mengadili satu dengan yang lain Bapak Ibu? Halo. Gunakan waktu saudara ngumpul-ngumpul di gereja untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Saling memberikan pengetahuan firman saudara satu dengan yang lain Bapak Ibu. Halo? Saudara keluar dari gereja Rumah Harmoni, saudara ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi. Stop ngomongin orang Bapak Ibu. Halo? Hentikan berita-berita yang gak benar Bapak Ibu. Yang setuju katakan haleluya. Klik sekali lagi. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, saya sebagai gembala juga punya banyak kelemahan. Halo? Kalau saudara cari-cari alasan, saudara akan ketemu 1001 macam alasan untuk menjatuhkan saya. Bisa gak? Bisa. Halo? Demikian pula sebaliknya Bapak Ibu. Kalau saya cari-cari alasan untuk tidak puas dengan para volunteer, dengan para pengerja. Kalau saya cari-cari alasan untuk tidak puas kepada jemaat ini. Ketemu gak? Ketemu Bapak Ibu. Halo? Tapi bukankah kasih tidak mencari-cari kesalahan orang Bapak Ibu? Yang mengerti katakan haleluya. Selama saudara kenal sama saya, apakah saya pernah menghakimi saudara? Halo? Selama saya kenal dengan saudara, apakah saya pernah menilai saudara dengan buruk, mengadili saudara? Semua diterima di tempat ini Bapak Ibu. Halo? Kita keluarga di dalam Tuhan Bapak Ibu. Kita saudara seiman Bapak Ibu. Harusnya sebagai murid-murid Kristus Bapak Ibu. Kita tidak lagi mencari-cari kesalahan. Karena kasih itu sekali lagi menutupi segala pelanggaran. Yang mengerti katakan haleluya. Ada amin? Yang kedua Bapak Ibu, kita belajar dari wanita yang ketahuan berzina. Yohanes 8 ayat yang ke-10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Katakan sama-sama mulai dari sekarang. Ya, mulai dari sekarang itu artinya apa sih? Apa yang Yesus mau sampaikan kepada wanita yang ketahuan berzina ini? Yesus mau katakan bahwa mulai dari sekarang masa lalu bukan lagi menjadi identitasmu. Mulai dari sekarang artinya ada awal yang baru, ada kesempatan yang baru untuk kita bertobat dan berubah.
Wanita itu bayangkan diberikan sebuah perubahan status dari orang yang terhukum, hampir mati dirajam batu, diberikan anugerah berupa kemerdekaan sama Yesus. Halo? Yesus mau supaya wanita ini hidup di dalam terang. Kita belajar dari wanita ini Bapak Ibu. Jangan menunda untuk hidup baru di dalam Tuhan. Ya, kita belajar dari wanita ini jalani hidup dengan benar. Mulai dari sekarang. Klik sekali lagi. Ya, sebenarnya Yesus berhak melempari batu Bapak Ibu. Yohanes 8 ayat yang ke-7 berkata, ia pun bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Menurut Bapak Ibu, Yesus punya hak gak? Sebagai orang pertama yang melemparkan wanita ini dengan batu. Dia punya hak, kenapa? Karena dia satu-satunya manusia yang tidak berdosa Bapak Ibu. Tapi apakah Yesus lemparkan batu kepada wanita itu? Halo? Masih ada orang di sini? Yesus lemparkan batu kepada orang tersebut? Tidak Bapak Ibu. Dari sini kita belajar apa? Dari sini kita belajar, klik sekali lagi. Yesus menerima saudara apa adanya. Tetapi dia tidak akan membiarkan kamu seadanya Bapak Ibu. Halo? Oh Pak Pendeta, kalau gitu, kalau Yesus menerima saya apa adanya, kalau gitu udah kita gas, bikin dosa aja sekalian Pak Pendeta. Ada amin? Hah? Kan Yesus menerima kita apa adanya. Udah gas aja Bapak Ibu. Amin. Kalau Yesus menerima kita apa adanya Bapak Ibu, itu artinya seburuk apapun masa lalu kita, dia menerima kedatangan kita kalau kita datang kepadanya dengan hati yang mau berubah dan bertobat Bapak Ibu. Halo? Jangan main-main sama dosa Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Daud gak pernah memikirkan nanti keluarganya akan bagaimana. Waktu suatu hari dia lihat ada nenek-nenek mandi Bapak Ibu. Halo? Nenek-nenek atau wanita muda? Wah, kalau nenek-nenek yang mandi mah Daud gak jatuh dalam dosa, iya kan? Masalahnya nih yang mandi nih Betsheba, iya kan? Wanita muda. Daud perintahkan, wah prajurit-prajuritnya bawa ke kamarnya. Singkat cerita Daud tidur dengan Betsheba. Halo? Mungkin menurut Daud ini adalah dosa biasa yang dilakukan oleh seorang raja. Bener gak? Saudara pernah nonton film Kolosal gak? Gak pernah ya. Oh sorry, jemaat ini memang kesukaannya baca firman Tuhan, saya lupa. Ya. Kalau saudara pernah nonton film Kolosal, film-film Kolosal itu kan raja kan semena-mena bikin dosanya Bapak Ibu. Betul gak sih? Mungkin buat Daud itu biasa, tapi yang Daud gak tahu adalah akibat dari dosa itu ditanggung sama keluarganya Bapak Ibu. Halo? Anaknya hasil hubungan dengan Betsheba mati Bapak Ibu. Sehingga Daud harus berkabung karena kematian anaknya. Anaknya Daud yang lain saudara dengan saudara. Saudara yang ini memperkosa adiknya sendiri. Dan terjadi kakaknya mau balas dendam kepada yang memperkosa. Dibunuh Bapak Ibu. Halo? Absalom. Yang seharusnya putra kesayangan Daud. Yang harusnya menggantikan Daud Bapak Ibu. Tapi Absalom muncul kepahitan Bapak Ibu. Ya kan? Dia memberontak kepada bapaknya. Bukan hanya sekedar Absalom memberontak kepada bapaknya. Gundik-gundik bapaknya. Ditidurin sama Absalom Bapak Ibu. Halo? Dosa is dosa Bapak Ibu. Sebelum kita mau bikin dosa, ya tolong di foto ini. Silakan.
Ya, pasang di thumbnail saudara. Sebelum kita mau bikin dosa, hitung dan pikir baik-baik. Apakah kenikmatan yang kita dapatkan itu sebanding dengan akibat yang harus kita tanggung, Bapak Ibu? Halo? Ada amin? Masih ada kesempatan, Bapak Ibu. Tuhan tidak akan menghakimi saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Kita akan belajar dari Yesus Kristus, Bapak Ibu. Hari itu orang Farisi berpikir, nih kali ini nih Yesus pasti masuk jebakan. Saudara mengerti apa yang saya maksud? Suasana kebatinan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ketika dia menyeret perempuan itu ke tengah-tengah Yesus. Kali ini Yesus pasti jatuh, Bapak Ibu. Itu sebabnya Yohanes 8 ayat yang ke-6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Saudara, aneh gak sih menurut Bapak Ibu cerita ini Bapak Ibu? Iya kan? Ketika orang Farisi bawa perempuan itu ke tengah-tengah Yesus. Yang Yesus lakukan apa? Nulis sesuatu di tanah. Ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya. Ya. Jadi Bapak Ibu lihat ya. Yesus menulis di tanah itu bukan untuk mengulur-ngulur waktu. Ya kan? Karena Yesus gak bisa jawab pertanyaan orang Farisi. Dia ngulur-ngulur waktu nulis di tanah. Bukan kayak begitu Bapak Ibu ya. Tapi lihat orang Farisi dan ahli Taurat mereka memaksa bertanya kepadanya. Dan apa yang dilakukan sama Yesus, Alkitab berkata, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu itu kepada perempuan itu. Halo? Pertanyaan saya, klik sekali lagi. Yesus nulis apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Hari ini saya ingin menyingkapkan sesuatu apa yang Yesus tulis 2000 tahun yang lalu. Saudara tahu apa yang Yesus tulis? Klik sekali lagi. Ternyata nama saya yang ditulis Bapak Ibu. Katakan sebelah kanan sebelah kiri. Jangan main-main sama hamba Tuhan yang diurapi. Yang tadi bercanda Bapak Ibu ya kan. Biar gak tegang-tegang amat Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sebenarnya apa yang Yesus tulis di tanah. Itu adalah sebuah lambang Bapak Ibu. Oke. Kalau kita membaca Alkitab dan kita kembali ke perjanjian lama Bapak Ibu. Ya kita tahu bahwa Musa mendapatkan 10 perintah Allah. Yang mengerti katakan amin. Dan 10 perintah Allah ini diberikan dari Allah sendiri. Kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel itu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Supaya bangsa Israel hidupnya teratur. Itu sebabnya dikasih 10 perintah Allah. Dan 10 perintah Allah itu terdiri dari 2 loh batu. Katakan sama-sama 2 loh batu. Oke? Dan 2 loh batu ini ditulis oleh jari Allah sendiri. Saya ulang sekali lagi supaya saudara lebih cerdas. Oke? Yang menulis 10 perintah Allah di loh batu ini, yang menulis siapa? Jangan Allah. Katakan sama-sama, jari Allah sendiri. Oke? Jadi di perjanjian lama Allah menulis 10 hukum Taurat di loh batu pakai tangan Allah sendiri. Dan di perjanjian baru waktu Yesus diperhadapkan dengan wanita yang kedapatan berzina, Yesus menulis di tanah. Dari sini kita belajar apa? Dari sini kita belajar Bapak Ibu, Yesus mau kasih tahu kepada kita bahwa aku ini lebih daripada hukum Taurat. Karena akulah yang menulis hukum Taurat itu Bapak Ibu. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau di perjanjian lama, aku yang menulis hukum Taurat.
Di perjanjian baru, Yesus mau katakan, aku lebih daripada hukum Taurat, Bapak Ibu. Halo? Yesus datang bukan meniadakan hukum Taurat. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat. Dan sekali lagi Bapak Ibu, penghakiman itu bukan haknya manusia. Penghakiman itu haknya Tuhan, Bapak Ibu. Jadi Yesus mau kasih tahu kepada orang-orang Farisi, orang-orang agama yang suka pakai kecerdasan mereka, yang suka pakai ritual mereka untuk menghakimi orang lain. Yesus mau kasih tahu, aku lebih daripada hukum Taurat. Harusnya engkau percaya kepadaku. Tapi masalahnya orang-orang agama gak peka untuk menangkap pesan daripada Yesus. Ada amin? Yesus menulis di tanah bukan untuk memberikan informasi, tapi untuk menyingkapkan hati manusia. Hukum tanpa kasih itu akan melahirkan penghakiman. Kebenaran tanpa anugerah akan melahirkan kematian. Tapi anugerah dan kebenaran akan melahirkan pertobatan. Ada amin? Ya, klik sekali lagi, baca ini baik-baik. Ini keren banget nih Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Jika anak Allah. Saudara, saya mau nanya, saudara udah pada makan belum pagi ini? Lemes banget. Saya juga belum makan nih, puasa Bapak Ibu ya kan. Ya, bisa baca tulisan huruf Cina ini Bapak Ibu? Ya, bisa ya kan? Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika anak Allah yang tidak berdosa ini tidak menghakimi perempuan yang berzina ini, bagaimana mungkin orang-orang Farisi yang masih berdosa bisa-bisanya menghakimi dan mempermalukan perempuan ini? Halo? Klik sekali lagi. Pertanyaannya, apakah ada yang melempari batu? Ada? Itu sebabnya Alkitab berkata, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Katakan sama-sama, mulai dari yang tertua. Kenapa yang pergi mulai dari yang tertua? Halo? Kenapa gak ditulis mulai dari yang kecil sampai yang tua? Yang kecil keluar duluan, pergi duluan. Kenapa Alkitab berkata mulai dari yang tertua? Kenapa? Karena makin tua, makin banyak dosanya. Makin tua, yang paling banyak dosanya. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya Alkitab berkata mulai dari yang paling tua. Dia tahu dia yang paling lama hidup, makanya paling banyak dosanya. Halo? Coba lihat sebelah kanan, sebelah kiri. Saudara udah sempurna, suci, kudus, mulia. Coba lihat sebelah kanan, sebelah kiri. Lihat tampangnya baik-baik. Katakan kepada orang di sebelah saudara, memang kalau dari wajah agak meragukan ya kan. Halo? Kita semua masih ada di dalam dosa Bapak Ibu. Kita masih bikin kesalahan. Saya juga masih bikin kesalahan, belum sempurna. Karena kita semua masih belum sempurna Bapak Ibu. Apa hak kita untuk menilai dan menghakimi orang lain Bapak Ibu? Halo? Klik sekali lagi, baca ini baik-baik. Ketika kita mulai menghakimi orang lain, jangan pernah menganggap diri kita lebih rohani, lebih baik, lebih kudus dari orang yang kita hakimi. Halo? Katakan sama-sama, maling teriak maling. Saudara tahu kenapa ada maling teriak maling? Ini pertanyaan Bapak Ibu, tolong dijawablah Bapak Ibu. Hah? Kenapa ada orang maling teriak maling? Karena waktu dia maling, dia teriak orang maling. Karena dia tahu, dia belum ketahuan. Makanya dia teriak orang lain maling.
Sama. Kenapa ada orang yang suka menghakimi, menilai, menjudge? Karena belum ketahuan aja Bapak Ibu. Halo? Makanya kalau kita suka nonton politik gak Bapak Ibu? Gak pernah juga ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ini sukanya apa sih? Selain baca firman, doa pujian penyembahan dan berpuasa. Kalau saudara nonton politik Bapak Ibu ya kan, wah kalau ada orang yang ketahuan korupsi, waduh itu di meja-meja mereka punya acara-acara saling menghakimi kan Bapak Ibu ya kan. Wah itu wah dengan gagah berani dia tuding, wah oh salah dia, wah. Kenapa dia begitu luar biasa Bapak Ibu? Dahsyat. Karena dia korupsinya belum ketahuan Bapak Ibu. Betul gak? Sampai satu hari begitu dia ketahuan korupsi, waduh ya kan, langsung masuk rumah sakit Bapak Ibu. 3 bulan kemudian mati Bapak Ibu. Banyak orang kayak begitu, maling teriak maling. Katakan sebelah kanan sebelah kiri, lu juga gak sempurna, jangan maling teriak maling. Ada amin? Klik sekali lagi baca ini baik-baik, ini keren nih Bapak Ibu ya. Yesus benci dosa. Tapi dia mengasihi orang berdosa. Halo? Yesus itu gak kompromi dengan dosa. Dia saklek Bapak Ibu dengan perintah Allah. Halo? Yesus saklek dan dia berkata mata ganti mata, gigi ganti gigi. Gak perlu kita ragukan. Dia gak kompromi dengan dosa. Tetapi Yesus mengasihi orang berdosa. Halo? Yesus mengasihi perempuan yang kedapatan berzina yang diperhadapkan di depan dia Bapak Ibu. Yesus mengasihi Maria Magdalena yang datang kemudian kasih minyak narwastu mengelap kaki Yesus. Perempuan sundal, Yesus mengasihi. Halo? Yesus mengasihi Sakeus si pemungut cukai Bapak Ibu. Halo? Bahkan murid Yesus, Matius dan Lewi, pemungut cukai, diangkat jadi muridnya. Yesus benci dosa. Tapi dia mengasihi orang berdosa. Harusnya kalimat ini jadi trademark Rumah Harmoni. Halo? Rumah Harmoni benci dosa. Tapi mengasihi orang berdosa. Asik. Enggak ya? Hah? Harusnya gereja itu harus punya 2 pintu Bapak Ibu. Katakan sama-sama klik sekali lagi ya. Gereja itu harus punya 2 pintu. Karena ada 2 fungsi pintu. Pintu yang pertama harus bisa terbuka. Dan pintu yang kedua itu pintu harus bisa tertutup. Halo? Kalau kita cuman bisa punya pintu yang cuman bisa kebuka. Tapi gak bisa nutup, maka apa yang terjadi? Maling masuk rumah kita. Habis barang-barang kita, kenapa? Cuman bisa kebuka, gak bisa ketutup. Halo? Betul gak? Kalau pintu di rumah kita cuman bisa ketutup, gak bisa kebuka. Mau lockdown seumur hidup saudara kan di rumah. Hah? Mau terpenjara di rumah? Gak mau Bapak Ibu. Rumah itu harus ada 2 pintu. Dia bisa kebuka, dia juga bisa tertutup. Sama juga dengan gereja. Gereja juga harus bisa tertutup. Tertutup dari apa? Pengaruh-pengaruh dunia gak boleh masuk ke dalam gereja. Intrik-intrik dunia, politik dunia gak boleh masuk dalam gereja. Kita harus tutup pintu itu. Halo? Tapi gereja juga harus punya pintu yang terbuka. Terbuka untuk siapa? Terbuka untuk orang-orang yang punya kerinduan untuk hidup benar. Tapi mereka hari ini sedang berjalan dalam kelemahan. Mungkin dia jatuh di dalam dosa. Dia lakukan kesalahan yang sama. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang model seperti itu, mari kita datang kepada mereka. Apa yang bisa saya bantu? Ayo kita bangkit sama-sama, kita pulih sama-sama. Ayo kita sama-sama. Halo? Ada amin Bapak Ibu? Saya berharap
kita pulang dari tempat ini. Yang pertama, kita nggak jadi orang Farisi dan ahli Taurat. Yang hanya menilai orang, menghakimi orang. Kita pulang dari tempat ini juga jangan kita sama seperti wanita yang ketahuan berzina. Kalau hari ini saudara bikin dosa, hari ini stop. Hitung, pikir baik-baik akibatnya. Siap gak saudara bertanggung jawab? Dan yang ketiga, jadilah seperti Yesus Kristus Bapak Ibu. Ada amin? Dia berhak melemparkan batu yang pertama. Tapi dia tidak lakukan. Karena saya percaya penerimaan selalu mendahului pertobatan dan perubahan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai keturunan ke-7 dan ke-8. God bless you all. Haleluya. Kalau mau kasih tepuk tangan jangan setengah-setengah dong Bapak Ibu ya. Mari kita mau datang kepada Tuhan Bapak Ibu.